Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi menurut dia Allah ini kan penebus. Kemudian Allah berubah menjadi Yesus. Allah ini udah gak ada. Karena Yesus adalah Allah di perjanjian lama. Dibilang tadi kan. Kalau videonya ini full kalian nonton. Dia bilang Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah berubah menjadi Roh Kudus. Personnya hanya ada satu, berubah-ubah di sini, Roh Kudus. Mungkin kalau Roh Kudus ini naik ke surga, dia berubah lagi jadi Yesus. Lahir dari perut Maria lagi nanti, ya toh? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan berbagai pendapat dari pendeta dan juga ada dari debater Kristen dan ada juga dari polemikus Kristen yang mana diantara mereka masih saling cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Tanya, apakah Allah mewahyukan dan mendefinisikan Trinitas kepada Yesus? Jawab, berdasarkan Alkitab, Allah tidak pernah mewahyukan dan mendefinisikan Trinitas kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Allah mewahyukan Trinitas kepadanya. Yesus sendiri tidak pernah menyebut-nyebut Trinitas, apalagi akan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Trinitas. A.N. Wilson dalam bukunya Yesus Alive, 1992, hal 16 mengatakan, Satu had to admit that Satu found it impossible to believe that a first century Galilean holy man Jesus had at any time of this life believed himself to be the second person of the Trinity. Saya harus mengakui bahwa memang tidak mungkin untuk mempercayai bahwa orang suci dari Galilea abad pertama yaitu Yesus, pernah sekali saja dalam hidupnya merasa dirinya sebagai oknum kedua dari Trinitas. Nah, yang kedua, menggambarkan Allah sebagai satu esensi dalam tiga pribadi. Una substantia tres personae. Inilah yang dinamakan satu substansi tiga pribadi. Jadi yang menamakan ini pertama kali ini bapaknya namanya, Tertullianus. Nah tadi di dalam video tadi dibilang siapa yang merancang Trinitas katanya? Athanasius. Berarti dari sini aja sudah salah. Memang mereka nggak tahu sejarah. Tenang saja, nggak usah kalian minder-minder sama mereka. Cuman ngarang-ngarang aja pintarnya. Tuhannya orang Kristen tidak. Bagaimana sih cara paling sederhana kita memahami Tritunggal tuh? Namanya Tritunggal. Yang Tri itu pribadinya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang Tunggal itu adalah hakikatnya. Jadi, saya kasih contoh paling sederhana begini. Saya ambil salak gitu loh. Saya sudah memperhitungkan siungnya 3. Di depan kelas saya buka kulitnya, lalu saya ambilnya. Adik-adik ini apa? Salak. Om taruh di sini ya. Ambil siung, ini apa? Salak. Yang ini apa? Salak. Jadi ini salak, ini salak, ini salak. Berapa salak adik-adik? 3. Oke, sekarang Om sambil 1, 2, 3. Dilem kembali. Berapa salak? 1. Berarti masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu disatukan, bukan 3 salak, tapi 1 salak. Jadi hakikatnya 1 sama, tapi pribadinya 3. Nah di sini modalisme. Modalisme ini ajaran yang gimana sih? Sekarang ada nggak sih modalisme ini? Di gereja-gereja ada nggak sih yang memahami Tuhan secara modalisme? Nah modalisme tuh gini ya, saya ajarkan ya. Ini Allah nih. Allah, modalisme nih ya. Ini Allah, dia menjadi manusia. Menjadi Yesus. Allah sudah nggak ada. Dia sudah berubah menjadi Yesus. Nah Yesus kemudian naik ke surga. Kemudian dia datang lagi ke dunia. Dia menjadi Roh Kudus. Yesusnya ada nggak? Sudah nggak ada, dia jadi Roh Kudus. Ini yang namanya modalisme. Modalisme, ini Trinitas nih. Tapi Trinitas yang salah. Allah jadi Yesus, Yesus jadi Roh Kudus. Makanya Allah ini perjanjian lama nih. Kemudian ketika dia menjadi Yesus perjanjian baru, Allah perjanjian lama sudah nggak ada. Ketika dia naik ke surga, Allah Yesus Kristus perjanjian baru, dia sudah jadi Roh Kudus sekarang. Ini sudah nggak ada. Ini namanya modalisme. Di gereja ada nggak yang kayak gini ngajarin? Nggak pernah dengar aja kalian. Teman-teman, itulah tadi sebuah penjelasan dari Pendeta Louis Prasetyo dan juga dari Pendeta Ezra Soru yang mana kedua-duanya adalah penganut doktrin Tritunggal atau Trinitas. Penjelasan yang membingungkan dari Pendeta Louis Prasetyo, ditambah dengan penjelasan yang juga sangat membagongkan dari Pendeta Ezra Soru.
tentunya akan membuat jemaat gereja hanya manggut-manggut. Tetapi mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan para pendeta tersebut. Apakah Allah pernah mewahyukan Trinitas kepada para nabi sebelum Yesus? Jawab, Allah tidak pernah mewahyukan maupun mendefinisikan Trinitas kepada nabi-nabi sebelum Yesus. Mereka semua menerima wahyu tentang Tauhid. Tidak secuil pun ajaran tentang Trinitas dalam Perjanjian Lama. Buku Encyclopedia of Religion mengakui, Theologians today are in agreement that the Hebrew Bible does not contain a doctrine of the Trinity. Para ilmuwan Kristen saat ini sepakat bahwa ajaran Trinitas tidak ada dalam Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Selanjutnya buku New Catholic Encyclopedia juga mengatakan, the doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament. Ajaran Trinitas tidak pernah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Perhatikanlah apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutus Allah dalam Perjanjian Lama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6:4. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, Yesaya 46:9. Andai kata Allah mewahyukan Trinitas kepada nabi-nabi Yahudi sebelum Yesus, sudah lama orang Yahudi menyembah Trinitas. Namun bagaimana mungkin Allah mewahyukan Trinitas kepada umat Yahudi, sementara Yesus, salah seorang anggotanya, baru lahir, lama setelah para nabi-nabi ternama seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan lain-lain tiada. Coba kita nonton satu video ya. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesaya 44 ayat 24 bilang apa? Sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Dari Yesaya aja sudah bicara Tuhan itu penebus. Siapa yang datang di Perjanjian Baru sebagai penebus? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan di Perjanjian Lama. Sederhana kok. Ya. Oke, saya akan jelaskan video ini ya. Jadi menurut dia, Allah ini kan penebus. Kemudian Allah berubah menjadi Yesus. Allah ini udah gak ada. Karena Yesus adalah Allah di Perjanjian Lama. Dibilang tadi kan. Kalau videonya ini full kalian nonton, dia bilang Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah berubah menjadi Roh Kudus. Nah ini peringatan kenaikan Yesus ke surga ini ceritanya. Nah ini Pak ini terkenal juga ini. Nah dia akan naik ke surga kemudian jadi Roh Kudus ini dihapus. Dia sudah gak ada. Makanya dibilang apa? Personanya cuman ada pribadinya. Tulisanku kok jelek ya? Personnya hanya ada satu, berubah-ubah di sini, Roh Kudus. Mungkin kalau Roh Kudus ini naik ke surga dia berubah lagi jadi Yesus, lahir dari perut Maria lagi nanti, ya toh? Nah ini namanya modalisme. Ini ajaran yang salah tentang Trinitas. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Itu ajaran yang salah. Coba kembali ke slide sebelumnya. Itulah ajaran yang ditentang oleh yang namanya Tertullianus, nih Bapak Gereja. Melawan modalisme, Allah hanya satu pribadi yang berperan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan tiga pribadi. Menggambarkan Allah sebagai satu esensi, ini si Tertullianus, dia gambarkan Allah sebagai satu substansi, una substantia, tres personae. Ada tiga pribadi, dan hanya satu esensi, substansi. Penjelasan dari Pendeta Louis Prasetyo semakin membingungkan jemaatnya. Dan ketika jemaat gereja mendengarkan penjelasan dari Pendeta Risuli Lubis, maka dijamin jemaat gereja akan pusing tujuh keliling. Ya teman-teman, intinya di antara mereka, di antara para pendeta, yaitu Pendeta Louis Prasetyo, Pastor Joshua Tewo, Pendeta Ezra Soru, dan juga Pendeta Risuli Lubis. Di antara mereka masih saling cakar-cakaran di dalam konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Ironis memang,
Selama lebih dari 2000 tahun ternyata pondasi dasar di dalam keimanan Kristen ternyata masih sangat rapuh sekali. Konsep ketuhanan adalah pondasi dasar suatu agama. Nah, jika konsep ketuhanannya masih belum final, masih cakar-cakaran dan masih sangat rapuh, sehingga membuat di antara para pendeta itu kebingungan siapakah Tuhannya, dan di antara mereka saling rebutan Tuhan, lalu bagaimana nasib jemaatnya? Dan bagaimana keberlangsungan suatu agama jika ditopang dengan pondasi ketuhanan yang sangat rapuh tersebut? Sudah dapat dipastikan agama tersebut pasti akan semakin ditinggalkan penganutnya. Nah, selanjutnya kita akan simak sebuah perdebatan yang sangat panas antara penganut Tritunggal yaitu polemikus Kristen bernama Agatha versus penganut Onenes yaitu polemikus Kristen bernama Mikana berikut ini. Satu Yohanes 8 ayat Yohanes 8 42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar, Yohanes 8. 15 ayat 26 bukan? Sebentar dulu Bunda Wati, kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu, Roh Kudusnya mana satu lagi? Yohanes 8 ayat 42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya, kamu ambil dari kutip. Yohanes 15 Kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Jadi, jangan kamu pasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan, teman-teman, ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang datang dan keluar dari Nggak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya beralih ke Montanisme. Kok kamu pemungut? Ayo, Yohanes Kok kamu 15 memungut ayat 26. ajarannya? Yohanes Ya, 15 kok ayat kamu 26. memungut? Baca. Kenapa kita mau egois? Ini bangsa Indonesia. Nah, Tuhan kita Yesus memang Yosua Hamasia dalam bahasa Ibrani. Tuhan Yesus tidak pernah berkata nama lain. Nama Yesus ya Yesus. Ya sudah. Tuhan kita nak sesembahan Elohim, ya udah Elohim. Theos, ya sudah. Salam toleransi. Semakin carut-marut, semakin amburadul ketika kita melihat perbedaan dan juga sebuah perdebatan yang sangat panas antara penganut Tritunggal versus penganut Onenes. Yang mana penganut Tritunggal diwakili oleh Agatha, dan penganut Onenes diwakili oleh Mikana. Ditambah lagi bom-bom memperkeruh suasana. Jadi klop sudah. Semua yang kita tampilkan tadi adalah orang-orang Kristen. Baik itu pastor, baik itu pendeta, baik itu debater, baik itu polemikus, baik itu penghujat, semuanya dari kekristenan. Dan realitanya di internal kekristenan sendiri, konsep ketuhanan masih carut-marut, masih belum final. Apakah Yesus mengajarkan dan mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya? Jawab, Yesus tidak pernah mengajarkan atau mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya. Sebaliknya beliau mengajarkan keesaan Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Markus pukul 12:29. Sejarawan Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Our Christianity mengatakan, Jesus Christ never mentioned such a phenomenon, and nowhere in the New Testament does the word Trinity appear. The idea was only adopted by the Church 300 years after the death of our Lord. Yesus Kristus tidak pernah menyinggung tentang fenomena seperti itu Trinitas, dan kata Trinitas tidak ditemukan dimanapun dalam kitab Perjanjian Baru. Ide ini baru dianut gereja 300 tahun setelah Yesus tiada.